Perkenalkan, nama saya Kolina Aprilian Partangi Sinaga dari kelas 11 MIPA 4. Saya akan menjelaskan pengertian sepak bola, sejarah, peraturan, teknik dasar, dan manfaat dari sepak bola. 1. Pengertian sepak bola. Sepak bola adalah permainan yang dilakukan oleh dua tim berbeda dengan komposisi pemain yang berada di lapangan sebanyak 11 orang, di mana masing-masing tim berupaya untuk menang dan mencetak gol ke gawang lawan. Permainan sepak bola melibatkan pergerakan unsur fisik, mental, motorik kasar, dan motorik halus, serta dibangun dengan kekuatan tim yang solid. Pergerakan semua unsur tersebut dilakukan untuk menjaga pergerakan bola tetap dinamis dan melewati garis gawang. Adapun bola yang digunakan dalam permainan berbentuk oval, di mana setiap pergerakannya dilakukan setiap pemain menggunakan kaki dan hanya penjaga gawang atau kiper yang bisa menyentuh bola dengan menggunakan tangan. 2. Sejarah permainan sepak bola. Berdasarkan sumber yang dikutip pada situs Football History, kehadiran permainan sepak bola terjadi di Cina sekitar abad ketiga dan 2 sebelum Masehi dengan nama permainan cuju, di mana cuju dimainkan dengan berbentuk bola bundar di atas bidang tanah persegi. Banyak negara-negara yang mengklaim bahwa kehadiran sepak bola diawali dari mereka sendiri, seperti Yunani kuno dan Roma. Oleh karena itu, cukup sulit untuk menentukan klub sepak bola yang pertama hadir di muka bumi ini. Beberapa sejarawan Inggris mempercayai bahwa terdapat klub profesional yang dibentuk di Inggris pada tahun 1862 dengan nama klub Inggris Notts County. Setahun kemudian, sepak bola modern lahir pada tahun 1863 ketika Asosiasi Sepak Bola Inggris didirikan. Sejak setelah itu, pada tahun 1883 dilangsungkan turnamen internasional pertama yang melibatkan 4 negara, yaitu Inggris, Irlandia, Skotlandia, dan Wales. Meskipun sepak bola menjadi fenomena yang digandrungi dari Inggris, perlahan menyebar ke negara Eropa. Pertandingan pertama pada tahun 1867 yang berlangsung di luar Eropa, yaitu di Argentina. Tepatnya pada tanggal 21 Mei 1904, Federation International Football Association atau FIFA didirikan, yang ditandatangani oleh 7 negara, yaitu Prancis, Belgia, Denmark, Belanda, Spanyol, Swedia, dan Swiss. Mungkin digandrunginya olahraga sepak bola diperkuat dengan dimasukkannya olahraga resmi dalam Olimpiade pada tahun 1908, serta Piala Dunia yang dilaksanakan pertama pada tahun 1930 semakin memperkuat olahraga yang sangat populer di kancah internasional. Hingga kemudian pada tahun 1996 sepak bola wanita ditambahkan untuk pertama kalinya. 3. Peraturan yang ada pada permainan sepak bola. Sebagai salah satu olahraga tertua di dunia, juga dan paling banyak diminati untuk ditonton, saat ini game tersebut dimainkan di seluruh dunia oleh jutaan orang dengan miliaran supporter. Tidak heran sepak bola hadir dalam berbagai konsep pertandingan seperti Piala Dunia. Melihat antusias penduduk dunia terhadap sepak bola harus berbarengan dengan aturan main. FIFA sebagai organisasi internasional yang menaungi olahraga ini telah mengeluarkan aturan baku, di mana aturan ini disebut sebagai Law of the Game, yang menurut mereka berlaku untuk semua pertandingan, baik tingkat internasional maupun pertandingan antara anak-anak kecil di desa terpencil. Dalam dokumen Law of the Game, mereka memiliki filosofi dan spirit of the law, di mana pertandingan terbaik adalah pertandingan di mana wasit jarang dibutuhkan karena permainan penuh dengan rasa hormat satu sama lain. Akan tetapi, secara umum, dalam pertandingan sepak bola memiliki tujuan untuk mencetak sebanyak-banyaknya gol daripada lawan. A. Peraturan tentang gol yang sah, di mana aturan pertama yang perlu diperhatikan adalah untuk memenangkan pertandingan bola harus masuk ke gawang lawan. Setiap tendangan yang mengarah ke gawang lawan harus diakhiri dengan melewati garis agar bisa menjadi gol yang sah. Gol dapat dicetak dengan bagian tubuh manapun selain dari tangan atau lengan hingga ke bahu. B. Peraturan tentang waktu permainan. Aturan umum yang perlu diperhatikan adalah waktu yang berlaku selama pertandingan adalah selama 90 menit.
Selama pertandingan akan dibagi menjadi dua bagian, 45 menit pertama, kemudian akan mengambil waktu selama 15 menit untuk melanjutkan permainan kedua selama 45 menit. Ketika permainan berakhir, imbang selama 90 menit, berikut dengan tambahannya, maka akan dilanjutkan adu penalti untuk menentukan pemenang. Di mana penalti ini dilakukan dalam kotak penalti dengan menendang bola ke arah gawang lawan. C. Peraturan tentang jumlah pemain. Aturan selanjutnya adalah jumlah pemain dalam setiap tim sebanyak 11 pemain. Terdiri 10 pemain lapangan dan 1 penjaga gawang. Setiap tim dapat menyediakan hingga 7 pemain pengganti. Dari setiap tim akan ditunjuk satu kapten, di mana kapten yang nantinya akan memakai karet kapten. Bola yang digunakan dalam permainan juga telah diatur, di mana lingkaran harus memiliki ukuran lingkar 58-61 cm. D. Peraturan wasit dan pemberian kartu. Setiap pertandingan harus menyertakan satu wasit dan 2 asisten wasit atau hakim garis. Tugas wasit adalah bertindak sebagai penjaga waktu dan membuat keputusan apapun yang mungkin perlu dibuat sebagai pelanggaran, tendangan bebas, lemparan ke dalam, penalti, dan ditambahkan tepat waktu di akhir setiap babak. Wasit dapat berkonsultasi dengan asisten wasit kapan saja dalam pertandingan mengenai keputusan. Merupakan tugas asisten wasit untuk menentukan offside dalam pertandingan, melempar ke dalam untuk salah satu tim, dan juga membantu wasit dalam semua proses pengambilan keputusan jika sesuai. Selain itu, 2 kartu kuning sama artinya dengan 1 kartu merah. Kerugian bagi tim ketika terdapat salah satu pemain yang diganjar kartu merah, pasalnya secara otomatis mereka akan kehilangan 1 pemain. 4. Manfaat bermain sepak bola. Permainan yang populer dan asik ini sifatnya kompetitif. Bahkan ada sebagian orang melakukan olahraga sepak bola ini hanya untuk mendapatkan kesenangan. Berikut manfaat dari sepak bola. A. Menambah kebugaran dan stamina. B. Meningkatkan kerja tim dan sosial. C. Baik untuk kesehatan mental. D. Baik untuk kognisi. Dan E. Membantu problem solving anak. 5. Ukuran lapangan. Ukuran lapangan diperbolehkan bervariasi aturan FIFA. Menetapkan standar lapangan sepak bola internasional adalah panjangnya 100-110 meter, sementara lebarnya 64-75 meter. Adapun lingkar tengah memiliki radius 9,15 meter, sedangkan ukuran kotak penalti adalah 40,3-16,5 meter. Di dalam lapangan terdapat 2 gawang yang dijaga oleh masing-masing kiper, di mana gawang itu sendiri terdiri dari bingkai berukuran tinggi 8 kaki dan lebar 8 meter. 6. Teknik dasar permainan sepak bola. Berikut teknik-teknik sederhana yang perlu dikuasai sebelum melakukan permainan. A. Teknik dasar mengoper bola atau passing. Ada beberapa teknik passing atau operan yang baik agar bola dapat terakurasi dan sampai di kaki teman tanpa direbut oleh tim lawan. Berikut beberapa teknik passing. 1. Inside of the foot or push pass, kaki bagian dalam. 2. Outside of the foot atau kaki bagian luar. 3. Instep drive. 4. Chip pass. B. Teknik dasar menghentikan bola atau menerima bola. Berikut adalah teknik-tekniknya. 1. Menggunakan kaki bagian bawah atau telapak kaki. 2. Menggunakan kaki bagian dalam. 3. Menahan bola dengan kaki bagian luar. C. Mengiring atau dribbling bola. Dribbling, manuver, dan membawa bola dalam kecepatan tinggi adalah kunci sukses sebelum mencetak gol. 1. Dribbling dengan menggunakan sisi kaki bagian dalam. 2. Dribbling dengan sisi kaki bagian luar. 3. Dribbling menggunakan kura-kura kaki. D. Mengontrol bola. Dengan kontrol bola yang baik, seseorang dapat menerima operan dan melakukan operan baik lambung maupun datar. Selain itu, kontrol bola adalah kemampuan mempertahankan penguasaan bola dan melindungi dari lawan. E. Kontrol tubuh. Mengontrol tubuh saat pertandingan berkaitan dengan langkah yang tepat, lari yang seimbang, dan keseimbangan gravitasi ketika melakukan lompatan. 7. Tokoh terkenal. Sepanjang sejarah permainan sepak bola telah banyak melahirkan tokoh-tokoh berjasa untuk klub dan negaranya. Keberadaan tokoh sepak bola ini tidak lain adalah berkat kegigihan selama mereka menjadi atlet, tertib dalam latihan, dan menjunjung tinggi sportivitas. Pada Maret 2020, majalah France Football merilis
Sebanyak 50 nama tokoh berpengaruh dalam sepak bola. 4 diantaranya adalah Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain, Neymar, Paris Saint-Germain, Lionel Messi, Barcelona, dan juga Cristiano Ronaldo, Juventus. Cristiano Ronaldo sebagai tokoh dan pemain sepak bola akan menjadi legendaris di masa yang akan datang. Ia telah menginspirasi banyak orang. Dengan segudang prestasi dan kekayaan yang dimiliki dari hasil pertandingan demi pertandingan menakjubkan yang ia mainkan, maka tidak salah Ronaldo adalah tokoh ternama dan berpengaruh yang akan terukir sejarahnya di kemudian hari. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.